Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang paling utama, dan itu menjadi nikmat yang benar-benar harus kita jaga sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, perjuangan kita, yaitu mempelajari kitab tafsir Al-Quran, wabil khusus tafsir Ibnu Katsir sampai di Quran surat Al-Maidah ayat 116 nih, sampai 118. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir itu materinya itu dibikin per tema, beberapa ayat dikumpulkan jadi satu. Dan ini tadi saya salah bawa karena saya juga ngajar di Pondok IPHI Solo, tafsir juga. Sekarang jadwalnya tafsir Al-Baqarah, salah bawa. Nah, ini di HP saya ada tafsirnya, saya tak buka di HP aja. Bentar, saya carinya dulu. 116. Oke, Bira, lu tak ngangge HP mawon. Bira. Lu tak ngangge HP mu. Enten. Nggih. Nggih, mungkin dikoreksi nek bacaannya beda. Insyaallah sama. Nggih, 116 sampai 100 pinten niku 17, 18. Nggih. Monggo Bira, biasanya dibaca dulu. Interest. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momennya pas ya, bulan Desember. Nah, di beberapa masjid yang kajiannya tematik, saya isi dengan tema nubuat Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Jadi di dalam Quran surat As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam itu berkata kepada Bani Israel, aku Rasul untuk kalian, membenarkan yang lalu dan mengabarkan akan datangnya Rasul setelahku namanya Ahmad. Nah, ternyata ketika kita cari itu di dalam Alkitab masih ada. Itu paling enggak ada 5 atau 6 ayat yang menjelaskan itu. Nah, itu di beberapa masjid itu saya jelaskan. Nah, di sini karena kita tafsir ya, kita fokus sama ayatnya. Ya, prinsipnya adalah jenengan sudah ada di agama yang benar, akidah yang benar. Nah, tinggal tadi seperti yang saya buka tadi, dikuatkan dengan benar.
Jangan sampai menguatkannya salah. Nah, akhirnya malah bingung. Ada seorang wanita yang dia itu ngakunya udah sholat puluhan tahun, terus begitu suatu ketika merenung, setelah sekian lama nggak merenung, akhirnya merenung. Yang dia renungin adalah salah, yaitu dia merasa sholat itu nggak kayak Nabi Muhammad, soalnya di sini sholawat Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Perasaan dia, renungannya salah. Nah, renungan salah, kemudian ditanyakan pada orang yang salah. Terus tak tanyakan pada guru saya. Kebetulan guru saya seorang Habib. Dia ngomong gitu ya, artinya ini tidak dalam rangka saya merendahkan Habib atau gimana. Yang dia bilang Habib gitu, bukan Ustadz, bukan Kiai, Habib. Saya tanyakan pada seorang Habib, Habib, kita itu sholat itu ternyata ndongake Nabi Muhammad, ndak ndongake awake dhewe. Lah Habib yang ditanya yo rapate pinter gitu kan. Begitu ditanya gitu, dia nggak kemudian mengkoreksi kalau itu salah. Dia cuma mengatakan, wis ora usah ndak takok, diimani wae. Diimani, dilakoni. Nah, padahal sebenarnya kita nek sholat apa yang ndongake Nabi tok kan ndak gitu kan. Banyak toh doa untuk kita sendiri, Allahumma ba'id baini wa baina, itu kan untuk kita. Rabbi firli itu kan juga untuk kita gitu. Rabbi firli warhamni wahdini wajburni, itu untuk kita. Ini itu kan untuk kita ya. Nah maka banyak, belum lagi kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu ya kembali ke kita gitu kan. Makanya delalah begitu ditanya gitu, dia jawab seperti itu ya, dia kemudian oh ya nek ngono berarti aku tak golek sing ndongake aku dhewe, akhirnya pindah Kristen. Nah itulah ya, di depan tadi saya bilang pentingnya kita mensyukuri iman yang benar, terus dikuatkan dengan konten yang benar. Dan kalaupun akhirnya jenengan bingung atau kurang mantep pada beberapa poin dalam Islam, maka fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada yang tahu. Yang tahu itu bukan berarti cuma satu orang. Maksudnya jangan tanya sama saya bilang nggak tahu, bukan berarti terus oh berarti pikir iso dijawab, bukan, masih ada orang lain yang bisa tahu gitu loh. Belum tentu saya bisa tahu atau tahu semuanya, belum tentu. Orang lain mungkin bisa, ustadz lain mungkin bisa, betul ya. Jadi jangan lelah untuk mencari dan jangan fokus pada satu orang saja atau beberapa orang, karena masih banyak orang yang lebih alim. Paribasane nggih, di atas langit masih ada langit. Nah, kembali ke sini. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hei Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, a'anta, apakah kamu kulta mengatakan linnas kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambillah aku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah min dunillah selain Allah. Nah, di sini nanti ada perbedaan antara Nasrani sama Katolik. Nasrani, Kristen sama Katolik. Nah, bedanya apa? Kalau yang Kristen itu hanya menuhankan Isa putranya saja. Kalau yang Katolik dua-duanya, saibuke. Jadi nek pake nek anake sok buke ra dimulyake sisan gitu kan. Nah, jadi nanggung, berarti sisan gitu kan. Walaupun begitu, per tahun ini yang Paus Leo yang baru ini itu menerbitkan surat, saya enggak tahu nama suratnya apa, pernah disebut cuman saya enggak hafal, pakai nama-nama Romawi gitu, istilah-istilah Romawi. Yang intinya gini, orang Katolik selama ini meyakini bahwasanya penebusan dosa itu juga selain melalui Isa atau Yesusnya itu juga melalui Bunda Marianya. Nah, per tahun ini ya toh, akidahnya dirubah. Jadi akidah itu bisa dirubah hasil rapat gitu. Dan itu memang benar terbentuknya Nasrani seperti konsep sekarang itu setelah melalui musyawarah nasional 10 kali ya. Namanya Konsili Nikea 1, 2, 3, 4 sampai 10, di mana setiap musyawarah nasional itu, musyawarah nasional Romawi pada waktu itu menghasilkan orang yang berbeda pendapat. Yang beda pendapat itu langsung dikafirkan. Berarti nek kowe ra sepakat karo iki kowe kafir. Muncul sekte-sekte dan sekte-sektenya ada banyak gitu kan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ada di atas Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di Islam nggak ada perbedaan? Ada. Cuman perbedaannya tidak akan sampai pada level-level seperti itu. Nah, kalaupun sampai pada level yang seperti itu, maka itu masuk dalam kategori sesuatu yang sudah terlalu parah gitu. Seperti orang-orang Syiah yang
yang menganggap gitu kan, yang menganggap imam-imam mereka ikut menata alam semesta, ikut menjaga alam semesta. Nah, maka itu jelas tidak bisa dikategorikan khilafiyah di situ. Itu jelas sudah keluar dari Islam kalau meyakini seperti itu. Nah, kembali ke sini, wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu mengatakan kalau pada manusia untuk mengambil kamu dan ibumu sebagai dua ilah selain Allah? Qala, Isa Al-Masih berkata, subhanaka may yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci engkau. May yakunu li, enggak mungkin aku itu an aqula mengatakan ma laisa li bihaqqin. Sesuatu yang tidak benar tentang diriku enggak mungkin gitu kan. Apalagi kok konteksnya mengaku sebagai Tuhan itu enggak mungkin. Makanya ini ada tantangan yang berlaku sampai hari kiamat dan tidak bisa dijawab oleh orang Nasrani insya Allah sampai hari kiamat, yaitu satu ayat saja di dalam Alkitab yang berbunyi Isa berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak pernah ada. Tapi nek jenengan di dalam Al-Quran akan jenengan temui ayat yang maknanya atau bunyinya bahkan seperti itu banyak. Misal, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah selain aku yang berhak disembah, sembahlah aku. Nah, ini kembali kepada Allah. Kemudian dalam ayat tentang bakti pada orang tua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah diputuskan oleh Rabbmu jangan menyembah kecuali dia kembali kepada Allah. Dan ayat-ayat seperti itu banyak. Tapi di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Isa berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Makanya ayat ini sebenarnya mengkonfirmasi keadaan akidah mereka sampai hari ini yang memang tidak berada di atas pondasi yang benar. Nah, kok mereka bisa menuhankan? Mereka melakukan namanya interpretasi ya. Jadi di dalam kitab suci kita Al-Quran, dalam kaidah ilmu tafsir, itu ayat itu ada dua model, yaitu satu namanya muhkamat, satu namanya mutasyabihat. Muhkamat itu sesuatu yang jelas, jangan mabuk jelas, jangan berzina jelas, sholatlah jelas, bayar zakat jelas, hajilah jelas, clear, nggak perlu ditafsirkan dengan penafsiran tertentu, nggak perlu, itu udah jelas gitu kan. Nah, itu ayat muhkamat. Lalu ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tafsirnya itu hanya diketahui oleh Allah satu. Kemudian yang kedua hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang akhirnya kita berguru dan membaca tafsir. Contohnya yaitu harful muqatta'at. Harful muqatta'at itu kenapa? Huruf yang terputus-putus yang bacanya huruf per huruf. Alif, lam, mim, alif, lam, ro. Ulama menafsirkan, ada yang bilang itu nama surat, ada yang bilang nama ayat, ada yang bilang nama Allah, ada yang bilang ABC, macam-macam. Tapi semua itu ditutup sama Ibnu Katsir dengan mengatakan semua tafsiran itu bisa benar kalau ada dalil, sedangkan nggak ada dalilnya sama sekali. Maka yang paling tepat kata Ibnu Katsir bahwasanya harful muqatta'at maknanya kita kembalikan kepada Allah gitu. Nah, lalu apa fungsi dari ayat-ayat mutasyabihat? Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Quran itu terdiri dari ayat mutasyabihat dan muhkamat. Lah, yang harus kita imani, yang harus kita istilahnya kita pelajari dan amalkan itu yang muhkamat. Berarti sebenarnya dari 6 ribuan ayat itu ada sebagian mutasyabihat itu sebenarnya sudah mengurangi itu. Mengurangi kewajiban kita untuk mengamalkan. Nah, jadi nggak kemudian Al-Quran full itu loh. Karena yang namanya mutasyabihat kan ada gitu. Nah, itu kan tidak perlu menjadi beban untuk kita pikirkan lebih dalam. Cukup kita imani itu firman Allah. Nah, cuman begitu sampai pada level hikmah, apa hikmahnya itu ada. Salah satu hikmahnya, kalau berbicara hikmah tidak pakai dalil tidak ada masalah. Nah, berbicara hikmah, salah satu hikmahnya itu kayak apa ya? Kayak semacam panggilan di awal pembacaan surat. Misal gini, orang Arab lagi sibuk dagang gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang ngomong alif lam mim. Nah, mereka nggak pernah dengar ayat itu atau bunyi-bunyi gitu. Apa kuwi? Nah, memperhatikanlah dia. Kemudian baru tutup zalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Maka ada ulama yang berpendapat seperti itu terkait hikmah. Yang jelas itu masuk dalam kategori harful ayat mutasyabihat.
Termasuk mutasyabihat juga tentang sifat-sifat Allah. Misal yadullah fawqa aydikum, tangan Allah di atas tangan kalian gitu kan. Nah, ini sebagian kaum muslimin menolak, Allah tidak punya tangan. Wah, nek punya tangan masuk tangannya kayak gini. Nah, padahal sebenarnya ada ayat lain yang mendukung, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan kita. Tapi memang Allah menyebutkan tentang tangan. Nah, maka Al-Imam Malik punya kaidah dalam memahami ayat mutasyabihat terkait sifat Allah. Imam Malik punya kalimat yaitu al-istiwa'u ma'lumun. Allah itu beristiwa di langit 7 sana. Ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya ada Baitul Ma'mur, di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebelahnya Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi, di atasnya ada air, di atasnya ada arsy. Allah di atas itu semua, maha besar dan maha agung, dan yang semua di bawahnya sangat kecil dibandingkan Allah. Nah, Allah menyebutkan tentang dirinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sumastawa 'alal arsy dan seterusnya, itu ada 7 ayat. Nah, ada kata istiwa. Istiwa itu makna bahasa Indonesia itu bersemayam, makna bahasa Jawane itu ngelenggai atau jumeneng gitu kan. Nah, maka Imam Malik punya kaidah al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa secara bahasa kita udah tahu maknanya itu. Bersemayam, melenggai, jumeneng kalau diterjemahkan bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu. Tapi wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah istiwa di atas arsy sana tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dan Jibril, dua makhluk yang paling mulia dari kalangannya. Jibril itu paling mulia dari kalangan malaikat, Nabi Muhammad paling mulia dari kalangan manusia. Itu hanya berhenti di Sidratul Muntaha, tidak bisa naik lagi. Sehingga apa yang ada di atasnya Nabi tidak lihat, tidak tahu, kecuali Allah kasih tahu. Nah, karena Allah nggak kasih tahu, maka Nabi tidak tahu. Sehingga wal kaifiyatu majhulun. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Kenapa? Ada ayatnya minimal 7. Bahkan 7 ayat ini lebih banyak daripada ayat haramnya makan babi. Jadi kan dari kecil sudah dikasih tahu orang tua, jangan makan babi ya. Jadi kan dari kecil sampai gede sampai tua, insya Allah sampai mati nggak akan makan babi gitu kan. Nah, maka ini ayat ini lebih banyak daripada ayat larangan makan babi. Nah, maka Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan dan banyak nanya tentang apa dan bagaimana Allah istiwa itu sebuah kesalahan. Kesalahan yang nggak pernah dilakukan oleh para nabi. Nabi itu tidak pernah nanya, ya Allah jenengan ini istiwa gimana? Tidak pernah. Sahabat juga tidak pernah banyak tanya tentang itu. Tabi'in tidak pernah, tabi'in tidak pernah, para ulama-ulama tidak pernah. Dan ini menjadi kaidah dari masa ke masa. Nah, kembali ke ayat tangan tadi. Tangan nanti ada wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dan yang kekal itu hanya wajah Rabbmu yang memiliki al-jalal, keagungan, dan ikram, kemuliaan. Maka wajah, tangan, terus nanti ada kaki. Nah, semua itu nek pakai kaidah Imam Malik berarti makna tangan, makna wajah, makna kaki kita sudah tahu maknanya. Secara bahasa kita tahu maknanya wajah itu apa, tangan itu apa. Tapi wal kaifiyatu, bagaimana wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, majhulun, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya kalau Allah punya tangan, punya kaki, punya punya wajah, wajib karena memang ayatnya ada, dalilnya ada. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan tentang bagaimana tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya itu sebuah kesalahan. Lah tapi aku tuh pengen lihat Allah. Nah, maka penglihatan Allah dikatakan oleh Nabi SAW itu dalam kitab-kitab akidah disebutkan bahwasanya ada bab namanya ru'yatullah, melihat Allah. Maka penglihatan Allah, innakum sataruna rabbakum yaumal qiyamah, kamu akan bertemu melihat Rabbmu pada hari kiamat. Nah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu mereka melihat Rabbnya nadhirah itu dengan mata kepala sendiri. Bukan cerita, bukan lewat layar. Nah, nek misal jenengan, wah aku ngerti presiden Amerika, ketemu neng TV ya, itu bukan nadhiroh, itu ngelihatnya di layar. Kalau nadhiroh itu ketemu tatap muka. Maka kita semua akan bertemu Allah nanti hari kiamat. Tepatnya adalah setelah panjenengan semua masuk surga, mendapat kenikmatan surga, dan semua orang sudah dimasukkan ke dalam surga, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari neraka dikeluarkan, jahanamiyun dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah semua, maka mereka semua dikasih waladaina mazid, tambahannya apa? Melihat Allah, dikeluarkan bareng-bareng untuk melihat Allah. Makanya ini akidah lagi, kalau jenengan ketemu orang Islam, nah, tadi saya bilang kadang tuh orang Islam yang aneh-aneh ya ada orang Islam yang ngaku melihat Allah, nelpon Allah, nyeluk Allah, nah itu semua dusta 100% dusta. Sampai kemarin yang namanya Mama Gufron itu sampai ngomong gini di
Saya lihat di Instagram itu sampai bilang gini, tetangga saya sakaratul maut. Wah, saya datengin itu. Terus saya ngomong sama malaikat mautnya, ini nama makoli ya gitu lah pokoknya. Pokoknya intinya pokoknya terjemahannya, pokoknya kamu cabut pelan-pelan. Nek enggak pelan-pelan kamu nanti tak sampluk. Ngeri banget. Nah, tapi pada nggak tahu Mama Gufron ya. Cari aja itu. Biar tahu ada orang gila satu itu. Wes rambut jaji bentuknya. Nah, oh iya, gondrong jelek gitu. Gondrongnya gondrong parah kayak orang gila itu. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini ya, kembali ke sini. Isa Al-Masih menolak. Enggak, saya enggak pernah ngomong seperti itu ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Nek umpama pada waktu itu saya benar-benar ngomong seperti itu, jenengan itu tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, jenengan tahu apa isi hati, isi diri saya. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang ada di penggalih panjenengan, saya tidak tahu. Innaka antal alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca tafsirnya. Hal ini pun termasuk kitab Allah yang ditutup. Ngoten iki mriki langsung ngoten kalimatnya. Benar. Di tafsirnya itu loh. Di sini kalimatnya langsung gitu. Hal ini pun termasuk khitab Allah yang ditujukan kepada hamba dan rasulnya, yaitu Isa putra Maryam, seraya berfirman kepadanya di hari kiamat di hadapan orang-orang yang menjadikan dia dan ibunya sebagai dua, sebenarnya bukan Tuhan, lebih tepat dua ilah. Jadi nanti ada kata Rob, ada kata ilah. Rob itu adalah dia yang menciptakan, mengatur, mematikan, menghidupkan, beri rezeki. Nah, kalau ilah itu adalah dia yang disembah. Nanti bahasa Ibraninya itu Elohim. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani itu penyebutan Tuhan itu banyak. Ada Elohim, ada Yahweh. Nanti orang Nasrani nyebutnya Yehova. Nanti orang Bani Israel lagi nyebutnya Adonai, kan? Nah, jenengan yang dapur Adonan, gitu. Nah, maka dia berkata, Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah? Maka di balik kalimat ini terkandung ancaman yang ditujukan kepada orang-orang Nasrani, sekaligus sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka di hadapan semua para saksi di hari kiamat. Jadi nanti semua itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bener gak? Termasuk Isa putra Maryam pun akan dipanggil, dihidupkan lagi, didatangkan, gitu kan? Maka demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Qatadah dan yang lainnya. Pengertian ini disimpulkan oleh Qatadah melalui firman selanjutnya, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenarannya. Nanti kita lanjutkan yang 119 ya. As-Sadi mengatakan khitab dan jawaban ini terjadi di dunia. Khitab niku yang diajak ngobrol itu. Jadi dialog gitu. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa hal ini terjadi ketika Allah mengangkatnya ke langit. Ibnu Jarir mengemukakan alasannya untuk memperkuat pendapat tersebut melalui dua segi, yaitu pertama, pembicaraan dalam ayat ini memakai bentuk madhi, yaitu past tense. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika engkau menyiksa mereka, yaitu Al-Maidah 118, berarti masih nanti. Dan jika engkau mengampuni mereka, 118 lagi. Nah, tetapi kedua masalah tersebut masih perlu dipertimbangkan, mengingat fi'il madhi atau past tense menunjukkan pengertian bahwa kejadiannya merupakan sesuatu kepastian yang telah ditetapkan. Artinya orang Nasrani itu memilih jalan seperti itu, Allah sudah tahu, di dalam Lauhul Mahfuz sudah ada tulisannya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Al-Maidah 118 hingga akhir ayat. Ini merupakan ungkapan pembersihan diri untuk Nabi Isa alaihissalam terhadap perbuatan orang-orang Nasrani dan menyerahkan perkara mereka kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dengan bentuk syarat ini tidak memberikan pengertian kepastian akan terjadinya, seperti juga yang terdapat dalam ayat-ayat yang lain yang semisal, tetapi pendapat yang dikatakan oleh Qatadah dan lainnya adalah pendapat yang paling kuat, yaitu yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi pada hari kiamat dengan makna yang menunjukkan sebagai ancaman kepada orang-orang Nasrani dan kecaman serta celaan bagi mereka di hadapan para saksi di hari tersebut. Sehingga ibu-ibu dirahmati oleh Allah, nanti di hadis tentang syafaat itu benar-benar ada keadaan dipanggilnya Isa Al-Masih, Uzair,
kemudian Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik itu dipanggil semua, yang bentuknya dulu tidak ada diadakan. Jadi misal sing nyembah Nyi Roro Kidul, orang tahu ketemu, nah, nanti benar-benar diadakan, dibentukkan oleh Allah, ditanya agar menjadi bentuk penyesalan atau kegelonan itu penyesalan yang sangat dalam gitu loh. Ngopo dadak tak sembah biyen gitu loh kira-kira. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Menurut Ibnu Abi Hatim, jawaban ini merupakan jawaban yang sempurna, mengandung etika yang tinggi. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr, dari Taus, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengemukakan hujahnya dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, yaitu dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah. Abu Hurairah menceritakan dari Nabi SAW bahwa setelah itu Allah mengajarkan hujah itu kepada Isa, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya, hingga akhir ayat. Jadi Abu Hurairah menyatakan mendengar dari Nabi SAW bahwasanya jawaban itu pun hasil pengajaran Allah kepada Isa. Jadi dalam rangka untuk mensucikan Isa, menyelamatkan Isa, maka Isa diajari. Sama halnya dengan nanti ketika Nabi itu meminta syafaat, Nabi Muhammad itu minta izin untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi itu bukan terus nek ditanya umat, yo tak syafaat, enggak. Nek kabib-kabib itu ngakunya gitu kan. Kamu kalau nggak memuliakan saya, nanti nggak tak kasih syafaat kan gitu bahasanya. Nek Nabi Muhammad enggak, begitu nanti didatengin gitu kan, maka Nabi menghadap Allah. Di situ Nabi kemudian sujud dan memuji dengan pujian yang nggak pernah terucap di muka bumi. Jadi tiba-tiba diilhamkan untuk memuji itu. Dan sujudnya berapa lama? Berapa lama Bu? Pernah baca hadisnya? 1 kali Jumat, seminggu sujud. Begitu diangkat, irfa roksa gitu, diangkat gitu kan, ternyata sujud lagi. Dan itu mau diulangi sampai 3 kali, baru kemudian irfa roksak, angkat kepalamu, sal tuktok, mintalah apa yang gua minta dikasih. Baru kemudian beliau minta izin untuk memberikan syafaat. Jadi orang-orang itu ngantri atau nunggu jawaban kira-kira pinten 2 minggu. Jadi hampir 3 kali beliau sujud, dan dalam sujud itu memuji Allah dengan pujian yang gak pernah terucap. Nah ini Nabi Isa dalam rangka mensucikan beliau diajari, sehingga nanti ketika hari kiamat ketika ditanya, kowe ngongkon wong kuwi nyembah aku, dia akan menjawab seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini kita ibarat jenengan itu mahasiswa atau mahasiswi, terus besok itu ujian akhir yang menentukan kelulusan jenengan untuk jadi sarjana, dosennya baik hati ngasih kunci jawaban. Nah, nek jenengan nggak pakai kunci jawaban itu, nilai jenengan jeblok, nggak lulus gitu. Nah, kok tetap enten orang yang tadi itu keminter, wah aku tak sinau liyane rasa semiki, wong mungkin metune liyane ora iki. Ternyata tenan sing dikasih kuncinya ini nggak dipelajari, akhirnya pas ujian dia nggak bisa. Yuk lulus apa dan? Mboten. Makanya orang Nasrani kan pinter-pinter gitu kan orangnya, tapi nggak di atas hidayah. Lah kenapa? Lah bocorannya nggak dibaca gitu loh. Nek dia tahu baca bocoran-bocoran ini, nggak akan dia menyembah manusia, nggak akan gitu nggih. Nah maka jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau tahu, yakni jika hal ini pernah aku lakukan, maka sesungguhnya engkau telah mengetahuinya, wahai Robku, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dari apa yang kukatakan samar bagimu. Aku tidak pernah mengatakan hal itu, tidak pernah berniat mengatakannya, dan tidak pernah pula terdetik dalam hatiku. Jadi paribasane aku kula niku blas ora kepengin tur ora tau gagasan pengen supaya dianggap Tuhan. Dan faktanya ratusan tahun beliau membersamai umatnya, kok ratusan tahun maaf. Beliau membersamai umatnya lalu pergi ratusan tahun setelah kepergiannya, nggak pernah Isa itu disembah. Baru kemudian setelah rapat konsili tadi yang ke-10 tadi, baru disepakati format ketuhanan. Jadi dalam Islam, dalam akidah Islam, kita menyembah Allah itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, bukan hasil muktamar ormas tertentu, bukan. Nah mereka enggak, mereka muktamar dulu untuk memutuskan. Mereka membawa ajaran Isa ketika di dalam Yahudi ditolak, karena Yahudi menolak karena alasannya ibunya nggak punya bapak. Jadi orang Yahudi itu mencela sekali itu, dan sampai hari ini kan dianggap
wanita yang berzina, anak zina. Nah, maka 12 muridnya ini nyebar. Nah, dalam penyebarannya, dalam pengembaraannya yang bisa menerima itu adalah bangsa Romawi yang waktu itu kebetulan ada di Yunani. Nah, Yunani pada waktu itu beragama animisme, dinamisme, bertuhan yang banyak nih loh, dewa-dewa. Ada Apollo, ada Zeus, ada Hercules, ada Artemis, ya, macam-macam nih lah. Nah, mereka saling mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya berantem secara internal gitu loh. Nah, berantemnya internal ini berpotensi disintegrasi. Akhirnya muncul keyakinan atau agama yang menyembah Tuhan yang satu. Disitulah kemudian diterima oleh kerajaan. Nah, cuman bersyarat loh. Nek iki tak tompo, i umatku wis do seneng mendem, seneng mangan daging babi. Lah kowe kan ra etuk mangan daging babi. Kan kamu ngikuti ajaran Yahudi kan tidak boleh makan babi. Yahudi itu tidak makan babi itu. Tapi yang terjadi mereka mengatakan itu ajaran Yahudi itu di perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada syariatnya. Boleh, akhirnya ya wes masuk. Terus tambah lagi, tapi ini juga di sini tuh setahun sekali ada perayaan besar. Perayaan lahirnya Dewa Matahari, anak Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember. Nah, ini nggak bisa kalau nggak kita adakan. Nek raden nek geger iki engko. Ya wis, Tuhanku ya lahir tanggal semono. Nah, makanya dua pertanyaan yang pertama tadi ditambah pertanyaan yang kedua. Bahwasanya kegiatan merayakan kelahiran hari lahir Tuhannya itu tidak pernah ada tertulis di dalam Alkitab. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah hanya dengan baca sehari 17 kali minimal dalam salat wajib, ditambah sunnah yang tambah banyak. Itu di situ dikatakan kita minta jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang termurkai yaitu Yahudi yang ngerti dalil ra gelem nglakoni, atau kayak Nasrani ad-dhalin yang sesat yang nglakoni ini enggak pakai dalil. Makanya ketika perayaan Natal itu sebagai perayaan yang agung di antara mereka, termasuk perayaan yang paling besar kan, maka harusnya itu ada dalil, tapi tidak ada dalil. Makanya silakan jenengan tanyakan kepada teman atau saudara jenengan yang non muslim itu, tanyakan, wah aku diduleke dalil ning kitabmu, sebuah pernyataan yang tidak multi tafsir bahwasanya Isa atau Tuhanmu berkata aku Tuhan sembahan aku. Nek enek engko tak edit 10 yuton. Kok kowe sugih men saiki? Engko nek ketemu aku tak njaluk sate kae. Karo sijine yo tanggal selawe. Nah, omongnya nek tanggal selawe Tuhanmu lahir. Nah, kuwi tolong goleki. Nek enek engko 10 yuton neh, berarti loro 20 yuton. Kok njaluk sate kabeh? Heeh, aku ora ndedit. Nah, ngoten. Ya, insyaallah ndak akan ketemu. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 117. Ma qultu lahum illa ma amartani. Aku tidak pernah mengatakan kecuali sesuatu yang engkau perintahkan kepadaku. Anik budullah Rabbi wa Rabbakum. Nah ini ayat-ayat yang kayak gini masih banyak justru di dalam Alkitab. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Bahasanya nanti disebutkan yang namanya Allah Bapa itu adalah Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub. Enten ngoten niku. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku akan menjadi saksi terhadap mereka. Tentang apa ya? Tentang yang mereka lakukan selama hidup bersama aku, madum tufihim, bersama mereka selama aku ada. Jadi ketika aku ada, aku akan menjadi saksi siapa yang menyembah engkau ya Allah, bukan nyembah aku. Memang enggak ada yang nyembah aku pada waktu itu. Falamma tawaffaitani, ketika kemudian engkau mematikan aku, mematikan di sini menurut persepsi orang-orang Nasrani enggak ada, tapi aslinya diangkat ke langit gitu kan, mobil khusus langit kedua. Maka kunta antar raqiba alaihim. Maka hakikatnya engkaulah yang membersamai mereka, bukan saya. Saya tidak tahu, mereka jenengan yang lebih tahu. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yakni yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada mereka, yaitu berupa kalimat sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yakni tidak sekali-kali aku seru mereka melainkan kepada apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya kepada mereka, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Yakni itulah yang aku katakan kepada mereka, firman Allah Ta'ala, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Yakni aku dapat menyaksikan semua amal perbuatan mereka selama aku masih hidup bersama mereka. Maka setelah aku wafat di sini bukan berarti mati ya, karena Isa Al-Masih tidak mati, diangkat di langit.
dan menunggu gilirannya nanti untuk turun di akhir hari kiamat, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Abu Daud At-Toyalisi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah bahwa ia pergi bersama Sufyan As-Tsauri menuju tempat Al-Mughirah ibnu Nu'man. Lalu Al-Mughirah mengimlakkan kepada Sufyan yang ditemani olehku, mengimlakkan, mendiktekan. Setelah Al-Mughirah pergi, aku menyalinnya dari Sufyan. Ternyata di dalamnya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan hadis tersebut dari Ibnu Abbas, yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami untuk mengemukakan suatu petuah atau nasihat. Beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian kelak akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, lagi belum dikhitan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Dan sesungguhnya manusia yang bermula-mula diberi pakaian kelak di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ingatlah, sesungguhnya kelak akan didatangkan banyak orang laki-laki dari kalangan umatku, lalu mereka digiring ke sebelah kiri. Maka aku berkata, sahabat-sahabatku, tetapi dijawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dibuat oleh mereka sesudahmu. Maka aku katakan seperti apa yang dikatakan oleh seseorang hamba yang solih, yaitu Isa Al-Masih, yaitu dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyaksikan mereka, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dikatakan sesungguhnya mereka terus-menerus dalam keadaan mundur ke belakang mereka sejak engkau berpisah dengan mereka. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi dalil tentang bahayanya penyimpangan dalam beragama. Karena ternyata perkataan Isa Al-Masih itu nanti juga akan ditiru oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ketika orang-orang sudah dibangkitkan, kemudian mengalami dahsyatnya hari kiamat, lalu hisab, mizan, syafaat, lalu telaga. Di telaga itu dikumpulkan bersama nabi-nabinya, tapi ada umat Nabi Muhammad yang diusir. Dan Nabi kemudian gondeli, tapi kemudian dikatakan bahwasanya kamu nggak tahu sepeninggal kamu itu mereka ngapain. Disitulah Nabi kemudian berlepas diri menggunakan kalimatnya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya aku hanya tahu menjadi saksi ketika aku hidup bersama dengan mereka. Ini dalil buat ancaman buat orang yang melakukan bid'ah dalam agama, wabil khusus bid'ah-bid'ah yang terkait dengan akidah, kayak tadi itu mengimani sebagian orang ngatur bumi. Nanti ada habib-habib tertentu yang ngomong Allah itu tidak akan turunkan bencana kalau belum minta izin sama wali kutub dari kalangan habaib. Jadi kalau izin sik bebek ini mah nek banjir ning Sumatera entuk ora angsal banjir. Nah, berarti nek ngono jane sing marai banjir iki bukan pembala hutan itu tapi kabib-kabib itu. Oh, nek mau pakai bahasa dia loh ya. Nek kita enggak mengimani ndak gitu kan. Cuman harusnya orang beriman tuh hati-hati dalam ngomongnya. Bahwasanya Allah tuh ndak butuh dengan siapapun, minta izin siapapun ndak butuh. Karena nanti ada orang-orang sufi itu yang dia tuh jarang atau rodok males membahas hadis-hadis sahih yang jelas-jelas sahih, tapi lebih senang bahas hadis palsu. Contohnya apa? Bahwasanya langit bumi itu ada karena Nur Muhammad. Ketoknya kan apik bahasanya, tapi begitu kita lihat hadisnya hadis palsu gitu kan. Hadis palsu. Maka kita harus hati-hati sama yang kayak gitu. Dan ternyata kalimat dalam hadis palsu itu dipakai. Nanti ada sejumlah habib termasuk habib Segap Sarliwon. Nah itu dia datang ke makam Habib Sinten itu, Habib Ali Al-Habsyi di Yaman sana. Nah kemudian ada yang guide-nya itu menyatakan bahwasanya kita semua berada di sini mendapat keberkahan karena nurnya Habib Fulan ini, sambil duting kuburannya itu, nah, silo di depan kuburan. Ini Habib Segap ini domblong ini, tenan pora gitu. Mungkin loh ya. Jadi harusnya loh ya, kondisi-kondisi yang kita itu ragu, itu sebenarnya udah sinyal di dalam hati kita itu ada yang keliru, kudune loh. Jangan kemudian itu ya podo koyo aku tak menengahi. Jangan, itu gaya-gaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu dalam amar ma'ruf nahi munkar tuh ngomong sama sesamanya, kowe ojo nasihati aku. Soalnya aku yakin kowe sok ben yo nglakoni salah. Nah nek kowe salah kok aku yo ora bakal nasihati kowe. Nah nek orang Islam modelnya gitu, itulah gaya-gaya orang Yahudi. Tidak boleh. Artinya jenengan kok dinasihati saudaranya bener-bener salah dalile diduduhke, ya jenengan berterima kasih, alhamdulillah matur nuwun nggih sudah dielekke. Nek mboten jenengan elekke kula malah kuwatir nek kula nggih bablas cemplung neraka kan gitu ya bener. Malah nesu, malah ngandani, ojo mbok elekke aku.
wah aku yo ngerti asline kowe iki yo elek. Engko nek konangan elekmu nek tak duduhke engko nek malah gelo. Padha eleke meneng wae. Alah, ampun nggih. Enggak boleh kayak gitu. Makanya nanti ada pertanyaan turunannya, godaan setonnya adalah apa? Jangan berdakwah kalau belum baik. Nah, itu bahaya itu. Bahaya. Emang jenengan ngerti nek ustaz yang ngajari jenengan itu orang baik? Belum tentu. Buktine napa? Nek ora ngandel, mang nyuwun kali ustaze. Nek pas ngisi garwane mbok dijak, rata-rata lak mau bojone. Soalnya wis ngerti asline. Jenengan wae ndak tahu aib saya apa gitu loh. Artinya kita itu punya banyak dosa sama-sama. Cuman kita itu ditutup aib kita gitu loh. Nah, kalau dosa itu bau, saya masuk ruangan sini jenengan harus tutup hidung semua gitu. Makanya Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syaitan pintar sekali. Terakhir 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nek jenengan siksa mereka, ya mereka juga hamba jenengan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau akhirnya engkau pun juga mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Paribasane niki pernyataan napa istilahnya? Pernyataan semeleh-seleh kalau orang Jawa bilang. Dari seorang hamba yang sangat rendah kepada Rabb yang maha agung maha segala-galanya. Pokoknya terserah jenengan lah. Kula mbiyen mboten ngajari mereka kayak gitu kok mereka sakniki koyo ngoten pun kula nderek pun. Jenengan mau siksalah. Wong niku nggih hamba jenengan, tapi nek jenengan mau ampuni, nah jenengan niku maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, tapi karena Allah dalam ayat-ayat yang lain sudah punya janji nek dosanya adalah dosa kesirikan tidak akan ampuni, ya nggak akan diampuni untuk kasus yang berupa kesirikan. Maka kalimat ini mengandung makna mengembalikan segala sesuatunya kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah maha memperbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Dia tidak ada yang mempertanyakan apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Maka kalimat ini pun merupakan pembersihan diri terhadap perbuatan orang-orang Nasrani yang berani berdusta kepada Allah dan Rasulnya, serta berani menjadikan Isa Al-Masih sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan istri serta anak. Nanti nyebut Bunda Maryam sebagai istrinya, Al-Masih sebagai anaknya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Bahasa maha tinggi berarti Allah itu di atas, gitu kan. Kemudian ayat ini mempunyai makna yang sangat penting dan merupakan sesuatu berita yang menakjubkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW membacanya di malam hari hingga subuh, yakni dengan mengulang-ulang bacaan ayat ini. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail, telah menceritakan kepadaku Fulaid Al-Amiri dari Jisrah Al-Amiriyah dari Abu Zar radhiyallahu an, yang menceritakan bahwa di suatu malam Nabi SAW melakukan sholat, lalu beliau membaca sebuah ayat yang hingga subuh beliau tetap membacanya dengan dalam rukuk dan sujudnya, yaitu firman-Nya, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika waktu subuh, Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengulang-ulang membaca ayat itu terus-menerus hingga subuh, sedangkan engkau tetap membacanya dalam rukuk dan sujudmu? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku akan syafaat bagi umatku, maka dia memberikannya kepadaku, dan syafaat itu dapat diperoleh insya Allah oleh orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dari kalangan umatku. Nah, makanya nanti Nabi pernah ditanya, man as'adan nas bisafaatika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling gembira dengan syafaat engkau di hari kiamat? Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah kholisan fi qalbi, yaitu orang yang mengikrarkan la ilaha illallah dengan ilmu, dengan pemahaman di dalam hatinya, ikhlas lillahi ta'ala. Jalur lain dalam konteks lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Qudamah ibnu Abdullah, telah menceritakan kepadaku Jisrah binti Dajjah bahwa ia berangkat menunaikan ibadah umroh. Ketika sampai di Ar-Rabzah, ia mendengar Abu Zar menceritakan hadis berikut, bahwa di suatu malam Nabi SAW bangkit lalu melaksanakan sholat isya, maka beliau sholat bersama kaum. Setelah itu banyak orang dari kalangan sahabat beliau mundur untuk melakukan sholat sunnah. Ketika Nabi SAW melihat mereka melakukan sholat setelah mundur dari tempat itu, maka Nabi pergi ke tempat di kemahnya. Setelah Nabi SAW melihat bahwa kaum telah mengosongkan tempat itu, maka Nabi SAW kembali ke tempatnya semula, tempat sholat isya tadi, lalu melaksanakan sholat sunnah. Kemudian aku, Abu Zar, datang dan berdiri di belakang beliau, maka beliau berisyarat kepadaku dengan tangannya, maka aku berdiri sebelah kanannya. Jadi berjamaah, jamaah sholat malam.
Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud yang langsung berdiri di belakangku dan di belakang beliau, tetapi Nabi SAW berisyarat kepadanya dengan tangan kiri, maka Ibnu Mas'ud berdiri sebelah kiri beliau. Maka kami bertiga berdiri melakukan sholat, masing-masing melakukan sholat sendirian, enggak jamaah berarti, sendirian. Dan kami membaca sebagian dari Al-Quran sebanyak apa yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan Nabi SAW hanya membaca sebuah ayat Al-Quran yang beliau ulang-ulang bacaannya hingga sampai penghujung malam. Setelah kami menunaikan sholat subuh, aku berisyarat kepada Abdullah bin Mas'ud, meminta kepadanya untuk menanyakan apa yang diperbuat oleh beliau tadi malam. Maka Ibnu Mas'ud menjawab dengan isyarat tangannya bahwa dia tidak mau menanyakan sesuatu pun kepada Nabi, hingga Nabi sendiri yang akan memberitahukannya kepada dia. Maka aku, Abu Dzar, berkata, demi ayah dan ibuku, engkau telah membaca suatu ayat dari Quran, padahal Al-Quran seluruhnya telah ada pada engkau. Seandainya hal itu dilakukan oleh seseorang dari kalangan kami, kami akan menjumpainya, mudah melakukannya. Artinya nek itu yang baca kami yus bisa dipahami, nek mungkin kami nggak hafal Quran, tapi nek jenengan kan udah hafal Quran, kok yang dibaca ayat itu terus diulang-ulang. Nabi SAW kemudian menjawab, aku berdoa untuk umatku, aku bertanya, lalu apakah yang engkau peroleh atau apakah jawaban Allah kepada engkau? Nabi SAW bersabda, aku mendapat jawaban dari Allah yang seandainya hal ini diperlihatkan kepada kebanyakan dari mereka sekali melihat, niscaya mereka akan meninggalkan sholat. Aku bertanya, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang? Nabi SAW bersabda, tentu saja boleh. Maka aku pergi seraya merunduk sejauh lemparan sebuah batu untuk mengumumkan kepada orang-orang. Tapi Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika engkau menyuruh orang ini untuk menyampaikan kepada orang-orang banyak, niscaya mereka akan enggan melakukan ibadah. Maka Nabi SAW memanggil kembali dan aku kembali tidak jadi mengumumkannya. Maka ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai di sini Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi dalil nggih bahwasanya semua dosa selain syirik, bahkan tadi ada kata-kata engkau kowe ndak ora salat gitu kan, berarti orang-orang Islam yang salatnya mungkin rodok males-malesan dengan cara tidak mengingkari kewajibannya nggih. Kan ada orang yang kowe kok ora salat, ya mengko nek nganti lali nganti luput gitu kan. Ora salat kosek iki lho, anu apa jenenge bale rampung iki lho. Nah, maka selama mereka enggan, selama mereka malas, bukan enggan, bukan ndak mau, bukan mengingkari kewajibannya, itu masih berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek ngapunten-ngapunten dan punya orang tua sudah meninggal, dulu itu salat ning ya bolong-bolong, ning tetap wajib mendoakan. Tapi nek sudah benar-benar ndak mau, beda lagi. Aku mau salat iki wajib ngomong wong kaya aku ora gitu. Nek bahasane gitu udah beda lagi nih. Nah, maka semua dosa. Makanya kita itu tidak boleh merendahkan orang karena dosanya. Misalnya ada orang kita kenal ini orang jelek itu lalu tobat kan. Kowe nek mlebu kene masjidnya bukannya malah tambah reget. Nah, padahal dia mau tobat. Nah, tidak boleh kita kayak gitu. Nah, Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnul Wahab, telah menceritakan kepadaku Amr Ibnul Haris, Abu Bakar Ibnu Sawadah pernah menceritakan kepadanya hadis berikut dari Abdurrahman Ibnu Jubair, dari Abdullah Ibnu Amir Ibnul As, bahwa Nabi SAW membaca perkataan Nabi Isa yang disebutkan oleh firman-Nya, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah selamatkanlah umatku. Maka beliau menangis, maka Allah berfirman, hai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan Tuhanmu telah mengetahui, dan tanyakanlah kepadanya apa yang menyebabkan dia menangis. Maka Jibril datang menemui Nabi dan bertanya kepadanya, maka Nabi SAW menceritakan apa yang telah diucapkan, sedangkan Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, hai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya kami akan membuatnya rela tentang nasib umatnya, dan kami tidak akan membuatnya bersedih hati. Artinya umatmu kan sing dablek ya wis memang nasibnya ngono, ada yang manut ada yang enggak gitu. Tapi selama mereka beriman tidak berbuat kesyirikan, tetap nanti mereka akan tak berikan ampunan. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada Husain, telah menceritakan kepada Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Hubairah, ia pernah mendengar Abu Tamim Ad-Jaisyani mengatakan bahwa telah menceritakan kepada Sa'id Ibnu Musayyab, ia pernah mendengar Hudzaifah Ibnu Yaman menceritakan hadis berikut, pada suatu hari Rasulullah SAW tidak menampakkan dirinya kepada kami, beliau tidak keluar hingga kami menduga bahwa beliau SAW tidak akan keluar hari itu, dan ketika beliau keluar maka beliau langsung melakukan sujud, sekali sujud dalam waktu yang sangat panjang, sehingga kami menduga bahwa
roh beliau dicabut dalam sujud itu alias meninggal. Maka setelah beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah meminta pendapatku sehubungan dengan umatku, yakni apakah yang akan dilakukannya terhadap mereka. Maka aku menjawab, ya Tuhanku, terserah kepadamu, mereka adalah makhlukmu dan hamba-hambamu. Maka Allah meminta pendapatku kedua kalinya, dan aku katakan kepadanya hal yang sama. Maka Allah berfirman kepadaku, aku tidak akan mengecewakanmu sehubungan dengan umatmu, wahai Muhammad. Dan Allah memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang mula-mula masuk surga dari kalangan umatku bersama-sama denganku adalah 70.000 orang, dan setiap 1.000 orang dari mereka ditemani oleh 70.000 orang. Jadi orang yang pertama masuk itu 70.000 orang, dan 70.000 orang ini satu orangnya akan bersama 70.000. Itu 70.000 kali 70.000 pinten niku? 4.900.000 orang yang akan masuk surga pertama kali. Nggih, kok 4 juta? Bener, 4,9 miliar orang. 70.000 kali 70.000. Nah, nolnya saja udah 8 kan? 70.000 sama 70.000, 4 sama 4 udah 8 kan? 49 tambah 0 8. 4,9 orang miliar. Nah, masih banyak. Sahabat itu kalau tidak salah sekitar 150.000 orang. Nah, 70.000 bisa jadi kalangan sahabat ditemani dengan sisanya yaitu 70.000 tabiin. Ya insya Allah masih lah. Ya. Masih yakin aja. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya malah kelewat mana. Bentar. Nah, kemudian dilanjutkan semuanya 70.000 kali 70.000 itu tidak terkena hisab. Wah, ini yang tidak pakai hisab. Mungkin kita ya masih kena hisab lah gitu. Mudah-mudahan enggak, ding. Kemudian Allah mengirimkan utusan kepadaku untuk menyampaikan firman-Nya. Berdoalah, niscaya kamu diperkenankan, dan mintalah, niscaya diberi. Maka aku katakan kepada utusannya yaitu Jibril, maka Tuhanku akan apakah Tuhanku akan memberi permintaanku? Ia menjawab, tidak, sekali-kali dia mengutusku kepadamu melainkan untuk memberimu. Artinya, gak usah pun nanya, terus kowe ndang ngomong kok dikei. Sesungguhnya Tuhanku telah memberiku tanpa membanggakan diriku, dan telah memberikan ampunan bagiku atas semua dosa-dosaku yang dulu maupun yang akan datang. Sedangkan aku masih berjalan dalam keadaan hidup dan sehat. Jadi pada waktu hidup Nabi itu sudah diampuni dan terjaga dari dosa. Dan dia memberiku bahwa umatku tidak akan kelaparan dan tidak akan terkalahkan. Jadi umat Islam itu nggak akan mati binasa karena kekeringan atau karena dikalahkan musuh, nggak akan. Nah, dia memberiku Al-Kausar, telaga, yaitu sebuah sungai di surga yang mengalir ke telagaku. Jadi surga yang paling tinggi niku Firdaus, dari Firdaus mengalir sungai-sungai ke surga-surga jenengan. Nah, nanti ada satu aliran yang mengalir ke telaga-telaga. Nah, sungai yang mengalir ke telaga Nabi itu namanya Al-Kausar. Nah, telagane namanya telaga Al-Kausar gitu. Nah, Ibu dirahmati oleh Allah, yaitu sebuah sungai di dalam surga yang mengalir ke telagaku. Maka dia memberiku kejayaan, pertolongan, dan rasa takut berjalan di hadapan umatku dalam jarak perjalanan 1 bulan mencekam musuh-musuhku. Maksudnya gini, jadi orang Islam itu kalau sudah kompak mau berjihad, itu dia berjalan, itu naik perjalanan 1 bulan, ya ibaratnya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Pada waktu itu naik jalan kaki itu sekitar 1 bulan. Nah, itu jarak perjalanan 1 bulan, itu musuhnya kalau udah dengar orang Islam keluar pengen perang, itu musuhnya udah kepeden dulu. Karena orang Islam itu kalau perang itu yang dicari itu kalau nggak hidup mulia, ya mati syahid gitu. Tidak ada yang kemudian pengen nyari apa gitu. Tapi peperangan akhir zaman antara Bani Asfar, orang-orang Eropa, dengan kaum muslimin yang membersamai Imam Mahdi, itu kaum muslimin nanti pas mau perang itu terpecah 3, sepertiga lari mundur. Ini yang nggak akan diterima tobatnya selama-lamanya. Kemudian sepertiga mati syahid, sepertiga menang. Nah, begitu menang mereka mau bagi-bagi ghanimah. Nah, setan datang dalam bentuk manusia. Ulango, Dajjal sudah datang. Nah, begitu mereka pulang, mereka berangkat dari arah Saudi Arabia. Nah, begitu mereka pulang dan perangnya terjadi di Konstantinopel. Konstantinopel itu kan Turki. Nah, begitu mereka pulang dari Turki menuju Saudi Arabia melewati Syam, bertemulah 2 pasukan ini, pasukannya Dajjal sama pasukan kaum muslimin. Nah, mereka bersiap untuk perang, siap-siap gitu kan. Nah, dalam persiapan itu datang waktu subuh, Imam Mahdi mau ngimami sholat, Isa al-Masih turun berpegangan pada 2 sayap malaikat. Nah, Imam Mahdi menunda sholatnya sampai Isa al-Masih turun, mempersilahkan monggo jenengan imami. Isa al-Masih mengatakan, enggak, ini syariatnya Muhammad, kamu yang imam.
Nah disitulah kemudian yang Imam Mahdi. Nah begitu sudah selesai, dua pasukan ketemu, Dajjal yang sejak munculnya dari Khurasan berjalan terus sampai ke Yerusalem itu tidak pernah terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia sudah berasa di atas angin, semua ucapannya terjadi, hujan turun, enggak, jangan hujan, enggak ada hujan. Pokoknya semua yang diomongkan itu terjadi seolah-olah dia itu Tuhan dan dia merasa seperti itu. Maka begitu sudah berhadapan dua pasukan ini, nah pintu yang memisahkan terbuka, dia dibuka. Kemudian Dajjal melihat Isa Al-Masih, tiba-tiba dia itu lemes gitu loh. Nah, kayak Superman yang lihat kryptonite itu. Durung dia apa-apa gitu. Di situ dia baru sadar, nek aku ki dudu Tuhan, tapi sudah telat. Maka Isa Al-Masih pun langsung fokus pada Dajjal dan mengejarnya. Dia nggak fokus sama tentara lain. Pokoknya paribasane nek basa Jawa jatahku mateni wong kuwi. Nah, dikejar sampai akhirnya ke satu tempat namanya pintu Lut. Lut niku LUDD mboten LUTH, bukan Lut Nabi Lut mboten. Nah, sampai di situ ada riwayat yang menunjukkan ditombak, ada yang riwayat menunjukkan dipedang sampai putus kepalanya. Maka itu pas pasukan Dajjal melihat bahwasanya Dajjal itu melayu, maka pasukan itu mentalnya langsung down. Begitu down mereka kocar-kacir, sembunyi di belakang batu, di belakang pohon, belakang tembok, semuanya ngomong kecuali pohon Gorkot. Nah, Yahudi sudah pada ngumpul ke sana. Makanya sekarang kan di Palestina bagian utara nih nggak salah, itu kan tanahnya agak kosong. Yang saiki namanya ya Israel Utara ya kosong. Itu dia sedang Netanyahu sedang ngundang Yahudi dari India sama Yahudi dari Tondano, Tomohon itu loh. Itu ada Yahudi, ada komunitas Yahudi. Baru diundang untuk balik ke sana, untuk ngiseni, untuk ngebaki. Nah, jadi dengan adanya apa yang kita lihat dari itu sebenarnya sebuah proses terpenuhinya nubuat atau kabar dari Allah tentang apa? Perang akhir zaman yang akan terjadi. Ya, mereka ngumpul, nek wis ngumpul nanti gropiokannya gampang. Tapi kalau nyebar di mana-mana golekane angel, ya gitu loh. Ya di balik itu ada kesedihan iya. Tapi memang itulah peristiwa akhir zaman yang memang harus terjadi sebagai sebuah ketentuan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nggih, bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dikit lagi. Maka dia memberiku bahwa aku adalah nabi yang mula-mula masuk surga dan dia menghalalkan bagiku dan bagi umatku ghanimah rampasan perang serta dia telah menghalalkan bagi kami banyak hal yang dilarang keras atas umat-umat sebelumku dan dia tidak menjadikan bagi kami dalam agama-agama suatu kesempitan apapun. Jadi agama ini kan mempermudah, yasiru wala tu'asiru. Nah terus ini yang dulu diharamkan atau dilarang buat umat lain kita kok dihalalkan. Contohnya apa? Orang Yahudi itu mengharamkan lemak gitu loh. Mengharamkan lemak. Nah kita lemak boleh, kita ajeng bakso ini kan enten gaji, soto enten gaji ini. Itu contoh mawon itu. Jadi mereka itu mengharam-haramkan dewe, akhirnya begitu diharamkan susah-susah dewe. Nah sudah selesai. Ada yang mau nanya? Tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Ya baik, bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa nggih sekedhik mawon. Wah, udah lewat 5, tapi enggak apa, tambah 5 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa aqrib nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.